لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Musim haji telah tiba. Jutaan umat muslim dari penjuru dunia memenuhi panggilan suci, melangkah ke tanah haram demi menunaikan rukun Islam kelima. Pejuang langit, di antara mereka ada sahabat saya yang masih muda, yaitu Najib, yang menemani Bu Rima, sang ibunda tercinta. Di satu sisi, Najib ini cukup beruntung, karena di usianya yang baru 22 tahun, sudah bisa berangkat haji. Namun di sisi lain, ia harus memikul tanggung jawab besar, mendampingi sang ibu dan menjadi pejuang langit, yang menggantikan peran sang ayah yang telah meninggal dunia. Perjuangan Najib mencari nafkah tambahan untuk ibunya dimulai sejak dia masih di bangku SMA. Sejak ditinggal sang ayah, Najib harus memutar otak, mencari rezeki untuk makan keluarga dan membayar sekolah. Melalui kemampuannya di bidang fotografi, ia mencoba mengais rezeki, meski berkali-kali sampai harus mengutang untuk makan dan transportasi. Masya Allah. Nah, sebelum mereka berangkat, dengan izin Allah, saya bisa ke Tasikmalaya, Jawa Barat, dan ikut nganterin mereka manasik sambil silaturahmi. Alhamdulillah pejuang langit, saya sudah mengantarkan Najib beserta ibunya untuk ikutan manasik kali ini. Nah, ini dia calon para jemaah haji yang akan berangkat bersama Najib. Saya berdoa nih, saya dan para pejuang langit semua di rumah dalam waktu dekat akan dipanggil Allah ke Baitullah juga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, udah selesai nih Bu ya, rangkaian manasik. Ini yang terakhir? Alhamdulillah, iya. Yang terakhir. Oh. Barusan sudah berdoa bersama, kita tenang, kita siap, tenaga, pikiran, pokoknya kita niat karena Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Nah, Najib, saya tuh pengen tahu perasaannya Najib nih. Dulu sempat kepikiran gak akan berangkat haji waktu muda. Dan sekarang gimana rasanya menggantikan almarhum ayah untuk menemani ibu berangkat haji? Wah, awalnya sih ya emang gak nyangka ya bisa semudah ini gitu. Ya terus kan ngeganti almarhum juga ya. Terus ini juga kewajiban saya untuk mendampingi seorang ibu gitu. Biar di sananya lebih hikmat lah ya, membantu orang tua juga gitu. Gak nyangka sih, tapi ya pokoknya speechless juga awalnya. Tapi alhamdulillah ini mungkin berkat dari Allah bisa membersamai ibu. Pejuang langit, kesedihan ditinggal sosok ayah dan suami tercinta di tahun 2023 telah menggores luka yang dalam bagi Bu Rima dan Najib. Setiap langkah menjelang keberangkatan selalu mengingatkan pada perjuangan almarhum tercinta. Bagaimana almarhum menabung, berhemat, dan menahan keinginan demi satu tujuan mulia, berangkat bersama istri ke Baitullah. Namun di balik itu semua, ada hikmah yang berharga. Bagi Bu Rima, ternyata takdir Allah ini masih terasa indah untuknya. Walau sang suami telah tiada, tapi Allah membuka jalan untuk anaknya yang masih muda, menggantikan porsi jatah haji ayahnya. Pejuang langit, salah satu amalan yang tak pernah ditinggalkan Bu Rima adalah sedekah subuh, yang menjadi rutinitas pembuka harinya, sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Pencipta yang kembali memberinya kesempatan dan umur. Ternyata amalan ini menurun pada sang anak. Masya Allah. Pejuang langit, meski sang ayah sudah tiada, Najib tak pernah mengabaikan baktinya pada almarhum. Selain menggantikan peran ayah di keluarga, Najib tak henti-hentinya mendoakan dengan rutin membaca surah Al-Fatihah dan surah Yasin yang ia kirimkan untuk sang ayah. Masya Allah. Guru saya pernah mengajarkan hadis Nabi SAW yang menyebut 4 cara berbakti pada orang tua ketika keduanya sudah meninggal. Pertama, mendoakan mereka. Kedua, memohonkan ampunan untuk keduanya. Ketiga,
menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka. Dan keempat, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu, kecuali melalui perantara ayah ibumu. Itulah budi baik yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal. Dan satu lagi Pejuang Langit, keluarga besar Najib punya amalan yang unik, yaitu setoran ayat 1 hari 1 juz loh, yang akhirnya membuat Najib dan ibu selalu beribadah bersama-sama. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Najib, Al-Fatihah dan surat Yasin ini dibacanya pada saat kapan? Ya kalau Al-Fatihah tuh setelah selesai berdoa di sholat 5 waktu ya. Kalau Yasin ya minimal di malam Jumat itulah. Oh malam Jumat? Iya. Wah itu kamu udah terbiasa berarti ngelakuin itu ya? Iya, sudah terbiasa dan harus diapakan setiap hari. Masya Allah. Di keluarga diadakan khatam Quran. Khatam Quran. Hari 1 Juz. 1 juz? Iya. Wah ini Sekeluarga. satu keluarga? Wah berarti... Besok malam Kamis mau khatam Quran di rumahnya kakak. Jadi selain amalan itu pun di keluarga kita juga kayak ngelis di grup WA WhatsApp tuh. Ada setoran. Ada setorannya ya? Ya, Setorannya. itu juga salah satu amalan dari keluarga. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah Pejuang Langit, saya diberi kesempatan nih buat ngebantu Bu Rima dan Najib buat packing persiapan berangkat hajinya nih. Masya Allah. Alhamdulillah udah berapa persen nih? 90% udah ya? Belum? Baru 70? Wah banyak nih berarti yang mesti dibantuin. Pejuang Langit, ternyata cobaan Bu Rima datang bertubi-tubi. 2 orang anaknya yang masih kecil meninggal, lalu disusul sang suami. Tentu harus memiliki kesabaran yang besar. Selama bertahun-tahun, ia selalu menyembunyikan kesedihannya di depan Najib demi pertumbuhan sang anak. Dan alhamdulillah, kesabaran itu berbuah manis. Anaknya tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti. Masya Allah. Najib, Ya. saya mau nitip doa juga. Oh ya boleh. Kan Najib dan Bu Rima insya Allah nih bakal berangkat haji. Insya Allah doa orang yang berangkat haji kan dijabah sama Allah. Amin, amin. Saya nitip ya Najib. Siap. Semoga Aman. saya bisa nyusul Najib sama Ibu Rima juga berangkat haji ke Baitullah. Dan tentunya saya pasti mendoakan Najib dan Ibu supaya ibadah hajinya lancar, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan tidak mendapatkan kesulitan selama beribadah di sana. Dan pulang ke Indonesia dengan selamat, mendapatkan predikat haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Semoga silaturahmi kita nggak sampai di sini Bu ya. Ya. Sampai nanti di jannah nanti Bu. Amin ya robbal alamin.